balik lagi teman-teman dengan aku Yondra Andika Desta. Aku dari Universitas Diponegoro, dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Aku juga dari angkatan 2024. Nah, buat kali ini aku akan membahas mengenai dasar kontrol motor, yang dimana nanti isinya itu ya macam-macam lah, ada rangkaian dol, terus ada latching juga dan lain-lain. Terus nanti aku juga bakal mensimulasikan rangkaian dol yang bakalan aku simulasikan menggunakan software CX1. Oke, sorry Katesimu. Nah, oke, langsung aja. Pertama kita perkenalan dulu apa sih itu kontrol motor listrik. Nah, kontrol motor listrik adalah sistem atau metode untuk mengatur cara kerja motor listrik supaya sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi arah putaran, kecepatan, torsi, maupun perlindungan. Nah, sistem kontrol ini tuh bisa dilakukan secara manual. Kalau manual itu pakainya saklar, kontaktor, relay. Kalau otomatis pakainya itu sensor, PLC inverter, atau sistem kontrol berbasis komputer. Nah, untuk penerapannya di industri itu banyak banget teman-teman. Pertama ada industri manufaktur. Itu contohnya menggunakan conveyor belt, terus mesin produksi, mesin bubut, mesin bor, dan lain-lain. Biasanya juga pakai kontrol kecepatan untuk menyesuaikan kecepatan proses. Nah, berikutnya ada industri otomotif nih. Di industri otomotif ini biasanya digunakan sebagai pengontrol robot lengan atau robotic arm untuk perakitan mobil. Terus juga motor dikontrol secara presisi menggunakan servo motor dan sistem kontrol otomatis. Kemudian berikutnya ada industri makanan dan minuman. Nah, motor itu dipakai sebagai mixer, pompa cairan, dan konveyor pengemasan. Nah, untuk kontrol motor memastikan kecepatan stabil agar kualitas produk terjaga. Kemudian ada lagi nih, yang berikutnya ada industri tekstil. Di industri tekstil sendiri itu digunakan sebagai mengatur kecepatan mesin pemintal dan mesin tenun. Pakai kontrol motor itu agar benang tidak putus dan hasil seragam. Untuk berikutnya ada industri pertambangan dan energi. Nah, ini paling keren nih. Itu motor besar dipakai untuk pompa air tambang, blower, kompresor, dan crusher batu. Kemudian kontrol motor melindungi motor dari beban lebih atau overload dan tegangan tidak stabil. Kemudian berikutnya ada sistem HVAC atau Heating, Ventilation, Air Conditioning. Itu mengontrol motor kipas, blower, dan pompa pendingin. Serta motor dikendalikan otomatis sesuai sensor suhu dan tekanan. Nah, buat komponen utamanya, ada saklar atau push button. Fungsinya adalah sebagai alat untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual oleh operator. Nah, biasanya itu saklar ada dua jenis, yang push button on dan push button off. Ini nanti bakal berpengaruh juga untuk di rangkaian latching, teman-teman. Nah, untuk penerapannya dipakai untuk kontrol manual start atau stop motor. MCB, miniatur circuit breaker, fungsinya sebagai melindungi rangkaian dari arus lebih atau overcurrent atau hubungan singkat atau short circuit. MCB akan otomatis strip atau memutus arus ketika arus yang melewat melebihi batas nominalnya. Penerapannya sendiri itu biasanya dipasang di awal rangkaian sebelum kontaktor atau relay untuk proteksi utama. Nah, untuk berikutnya adalah kontaktor nih. Fungsinya sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus arus listrik ke motor secara otomatis. Bisa digantikan dengan push button, relay, atau PLC. Kelebihannya sendiri itu bisa dipakai untuk arus besar, tanpa arus operator langsung bersentuhan dengan arus. Nah, untuk penerapannya sendiri, motor starter, atau Gold Start Delta, kemudian lampu industri, pemanas, dan lain-lain. Kemudian ada relay, fungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh sinyal listrik berarus kecil untuk mengontrol arus besar. Nah, relay bekerja dengan kumparan elektromagnetik yang menarik kontak saklar. Penerapannya sendiri itu menghubungkan sinyal dari sensor ke aktuator, mengendalikan kontaktor, atau sebagai interlock pengaman. Nah, kemudian ada overload relay atau thermal relay. Fungsinya sendiri itu melindungi motor dari beban lebih atau overload, yaitu ketika motor bekerja melebihi kapasitas nominalnya dalam jangka waktu tertentu.
Ya, buat cara kerjanya kayak gitu, penerapannya itu dipasang seri dengan kontaktor untuk proteksi motor listrik. Kemudian berikutnya ada timer atau time relay. Fungsinya itu sendiri adalah mengatur urutan waktu kerja motor atau perangkat lain sesuai dengan setting waktu tertentu. Bisa diatur delay on atau delay off. Penerapannya sendiri itu banyak dipakai di starter, start delta, conveyor otomatis, sistem lampu bergilir, dan lainnya. Nah, ini kita langsung masuk ke rangkaian latching ya. Apa sih itu rangkaian latching? Rangkaian latching adalah rangkaian kontrol yang menggunakan prinsip mengunci atau sebagai pengunci itu. Kunci kerja suatu beban, biasanya motor listrik, meskipun tombol pengendali atau start sudah dilepas. Rangkaian ini memanfaatkan kontak batu pada kontaktor yang terhubung paralel dengan tombol start. Saat tombol start ditekan, arus mengalir ke koil kontaktor sehingga motor menyala. Lalu kontak bantu ikut menutup dan menjaga aliran arus tetap berlangsung. Dengan begitu, motor tetap hidup walaupun tombol start tidak lagi ditekan. Untuk memutuskan arus dan menghentikan motor, digunakan tombol stop yang berfungsi membuka rangkaian. Prinsip ini membuat pengoperasian motor menjadi lebih aman dan praktis, karena operator tidak perlu menahan tombol start terus-menerus. Gampangnya, ketika kita udah memencet start, motor tuh akan tetap berjalan. Kan kita menggunakan tombol ya. Tombol yang dimana tombol itu harus ditekan. Ketika ditekan, mesin akan menyala. Nah, rangkaian latching ini berguna ketika tombol itu hanya perlu kayak dipencet lah, nggak perlu ditekan selama kita pengen mengaktifkan motor. Jadi untuk rangkaian latching sendiri, ketika kita ingin mengaktifkan, kita tinggal pencet sekali, habis itu lepas, motor akan tetap berjalan meskipun kita nggak pencet tombol start itu tadi. Nah, itu cara kerja latching kurang lebih seperti itulah gampangnya. Untuk prinsip latching itu, prinsip kerjanya itu tombol start ini menggunakan normally open ya. Nah, itu kalau ditekan harus mengalir ke koil kontaktor sehingga kontaktor aktif. Nah, ketika kontaktor aktif, kontak bantu miliknya yang normal open akan ikut menutup, sehingga harus tetap mengalir ke koil meskipun tombol start sudah dilepas. Nah, itulah yang disebut latching atau pengunci. Tombol stop normally close. Kalau ditekan, rangkaian arus ke koil kontaktor terputus, sehingga motor berhenti. Alur kerjanya sendiri, yang pertama sebelum ditekan itu start terbuka, kemudian coil kontaktor mati, kemudian motor mati. Stop, normal close, tertutup, standby. Start ditekan, arus mengalir lewat stop, normal close, kemudian start, kemudian ke coil kontaktor. Nah, coil kontaktor aktif, motor hidup. Nah, kontak bantu normally open pada kontaktor ikut menutup. Kemudian ketika start dilepas, start kembali terbuka, tapi harus tetap mengalir lewat kontak bantu yang sudah tertutup. Nah, ini dia ini yang bikin mengunci. Di sini step mengunci itu uh, terjadi. Kontak bantu sudah tertutup, motor tetap hidup. Kemudian yang keempat adalah stop ditekan. Stop normally close, terbuka, arus coil kontaktor terputus, kontaktor mati, maka motor mati. Kontak bantu ikut kembali terbuka, rangkaian reset ke kondisi awal. Nah, untuk rangkaian direct online sendiri adalah sistem starter motor listrik yang paling sederhana, di mana motor 3 fasa dihubungkan langsung ke sumber tegangan penuh melalui kontaktor. Disebut direct online karena motor langsung mendapat tegangan jala-jala atau line voltage saat dinaikkan. Untuk prinsip kerjanya sendiri ya kurang lebih kayak itulah. Ya mirip-mirip dengan latching. Tuh, kontak bantu normal open pada kontak untuk membentuk rangkaian latching sehingga motor tetap hidup walaupun tombol sudah dilepas, ya kurang lebih sama. Cuma ini rangkaian dalam bentuk rangkaiannya tuh seperti ini. Kelebihannya sendiri ini rangkaian sederhana dan murah, mudah dioperasikan dan dirawat. Ini bukan kelebihan tapi kekurangannya. Ini ada kesalahan penulisan pada PPT. Untuk kekurangannya sendiri, arus start itu sangat besar, 5 bahkan 8 kali arus nominal.
Jadi 5 sampai 8 kali lebih besar lah. Tidak cocok, kemudian berikutnya tidak cocok untuk motor berdaya besar karena bisa mengganggu sistem kelistrikan. Pada gambar juga terlihat rangkaian kontrol dan rangkaian utamanya. Untuk kesimpulannya sendiri, rangkaian latching merupakan sistem kontrol yang menggunakan kontak bantu pada kontaktor untuk mengunci arus ke koil sehingga motor tetap hidup meskipun tombol start dilepas dan hanya berhenti saat tombol stop ditekan atau proteksi bekerja. Prinsip ini juga diterapkan pada rangkaian direct online starter, yaitu metode sederhana menyalakan motor 3 fase dengan tegangan penuh melalui kontaktor serta dilengkapi proteksi MCB dan overload relay. Dengan demikian, latching berperan sebagai dasar pengoperasian dual starter yang efektif digunakan pada motor berdaya kecil hingga menengah meskipun memiliki kelemahan berupa arus start yang tinggi. Nah, untuk pemaparan materinya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung ke eh, prakteknya. Nah, di sini tuh pertama-tama kita harus merangkai dulu. Rangkaiannya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, buat teman-teman yang emang sekiranya nanti butuh rangkaiannya atau pengen nyoba juga di rumah. Nah, ini nanti bakal aku share juga buat file file apa namanya? File proyek ini bakal aku share, aku taruh di link deskripsi, nanti bakal diarahin ke Google Drive. Nah, itu nanti bisa diakses di situ. Buat rangkaiannya kira-kira kayak gini lah. Buat komponen-komponennya bisa dilihat. Kurang lebih sama kayak yang di gambar tadi yang udah aku jelasin. Yang di bentar. Yang kayak di sini nih. Nah, ini mirip-mirip nih. Kurang lebih sama lah. Mau beda posisi aja penempatan. Sini tuh kemudian berikutnya itu kita coba nyalakan. Yang pertama tuh pencet dulu MCB-nya. Nah, di sini tuh yang mati tuh nyala. Kemudian kalau kita pencet yang MCB 3 yang ini, kemudian kita pencet start. Nah, rangkaian latch ini beroperasi ini di sini nih. Nah, di sini tuh tanpa kita harus tahan startnya, kayak bisa bilang tuh rangkaiannya tetap aktif, motor tuh tetap bekerja. Ini bisa dilihat. Ini aku udah nggak mencet, udah nggak nahan, cuma mencet sekali tadi habis itu udah lepas langsung aktif terus nih, nggak akan mati. Nah, buat matinya gimana? Buat matinya itu eh tinggal di ini juga nih tadi trip, oke. Nah, untuk matinya gimana? Untuk matinya sendiri kita pencet stop, wait, kita pencet stop. Aku agak lupa di sini teman. Di sini tuh aku agak lupa karena dari rangkanya ini sendiri aku sebenarnya masih belajar juga teman. Nah, oke, ini udah stop nih. Oh ya gitu. Nah, untuk motornya sendiri udah stop nih di sini. Jadi kurang lebih rangkaian latching, oke kita coba ulang dari awal biar lebih jelas karena tadi aku masih agak-agak bingung sama rangkaiannya. Tapi kurang lebih nih pertama kita klik dulu yang ini MCB, MCB-nya kita aktifkan. Ini motor dalam kondisi mati. Kemudian kita coba klik yang ini, sorry dulu. Ini kita start. Nah, ketika start, motornya akan tetap aktif, aktif terus menerus ya. Nggak akan mati kecuali kita pencet mati. Sebenarnya nih yang tadi yang power ini kalau kita klik akan berpindah ke yang posisi trip. Nah, kemudian kalau kita cabut lagi akan mati. Coba kita start lagi. Kemudian cara stopnya tadi itu tinggal di klik, tahan, dan dah. Maka rangkaian latching akan stop, akan berhenti beroperasi. Mungkin kalau dari aku kurang lebih kayak gitulah. Atas praktiknya simulasinya kurang lebih sama sesuai materi yang udah aku jelasin tadi sesuai dengan teori. Mungkin kalau ada kesalahan, ada penjelasan yang kurang bisa dipahami atau sulit dipahami, mohon maaf karena sama-sama belajar. Aku juga di sini masih belajar. Mungkin
nanti ya kita belajar bareng lah. Nah, buat kedepannya ya nanti ditunggu aja buat video-video berikutnya apalagi mengenai pembahasan-pembahasan lainnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.